Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kondita Mustasyifa Hanif dengan NIM 22312101, kelas 3A dengan Prodi Pendidikan Bahasa Arab, UIN Raden Mas Said Surakarta, membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Al-Hadis dengan dosen pengampu Ustadz Ahmad Mahfuzi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis diroyah adalah kumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan narwi dari segi diterima maupun ditolaknya. Sehingga ilmu ini memiliki tujuan untuk menetapkan makbul atau mardudnya suatu hadis. Sedangkan ilmu hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan hadis yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan takrir, tabiat, maupun tingkah lakunya. Kalau riwayat itu fokus kepada sanad, sedangkan diroyah fokus kepada matan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara rawi, sanad, isnad, musnad, dan matan. Yang pertama yaitu rawi. Rawi adalah sebutan untuk orang yang meriwayatkan, menyampaikan, serta memindahkan suatu hadis kepada orang lain menjadi rangkaian berikutnya. Seorang rawi juga mencatatnya dalam kumpulan hadis dan menyebutkan sanadnya. Yang selanjutnya yaitu sanad. Sanad secara bahasa berarti sandaran, sedangkan menurut istilah as-sanadu huwa thariqul muwasil ilal matni. Sanad adalah jalan yang menghubungkan pada matan hadis. Untuk lebih memudahkan pemahamannya, sanad bisa kita artikan sebagai rantai yang di dalamnya berisi para periwayat hadis atau rawi yang menghubungkan pada matan hadis atau isi hadis yang menyambung kepada Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu isnad. Isnad adalah al-isnad huwa raf'ul hadits ila qailihi. Isnad adalah mengangkat atau meriwayatkan hadis pada orang yang mengatakannya dari Nabi Muhammad SAW. Ada juga waqila annahu bima'na sanad. Ada yang berpendapat bahwa isnad memiliki makna yang sama dengan sanad. Lalu yang selanjutnya ada musnid. Pengertian musnid adalah al-musnidu wa mayarwi al-hadits bi isnadi sawa'un kana indahu ilmun bihi aw laisa lahu illa mujarradu riwayatihi. Musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan menyebutkan sanadnya, baik dia mengetahui hadis itu atau tidak mengetahui, kecuali hanya meriwayatkannya saja. Lanjut, selanjutnya ada musnad. Pengertian musnad, al-musnadu yutlaqu 'alal kitab alladzi jama'a fihi ma rawahu wahidun minas sahabati aw aktsara kamusnadil Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Yang artinya musnad dimutlakan atau disamakan berdasarkan kitab yang dimana di dalamnya terkumpul hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat atau lebih, seperti musnad Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ada pula yang berpendapat bahwa musnad ini disamakan dengan sanad. Ada pula yang mengatakan bahwa musnad adalah satu macam dari beberapa macam hadis yang langsung bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya ada matan. Pengertian matan, al-matnu huwa ma yantahi ilaihi ghayatus sanad minal kalam. Matan adalah kalam atau perkataan yang di-offer oleh sanad yang terakhir. Untuk memudahkan pengertiannya, matan bisa diartikan sebagai isi atau lafadz dalam hadis itu sendiri. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perbedaan hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir secara etimologi berasal dari kata tawataro yang artinya beruntun, atau berasal dari kata mutatabi, yakni beriring-iringan antara satu dengan yang lainnya tanpa ada jarak. Sedangkan menurut terminologi, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang terhindar dari kesepakatan mereka untuk tidak berbohong dari awal sampai akhir sanadnya. Syarat-syarat hadis mutawatir ada yang pertama, harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa keyakinan bahwa mereka itu tidak akan berbohong atau sepakat untuk tidak berbohong. Yang kedua,
Berita yang disampaikan harus benar-benar merupakan hasil dari pendengaran dan penglihatan sendiri. Dan yang terakhir, seimbang jumlah perawinya sejak dalam tabaqat atau lapisan atau tingkatan pertama maupun tabaqat berikutnya. Pembagian hadis mutawatir, sebagian jumhur ulama menyebutkan hadis mutawatir ada 3. Yang pertama, hadis mutawatir lafdi adalah mutawatir dengan susunan redaksi yang persis atau sama banget. Contoh hadis mutawatir lafdi yang artinya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sengaja berdusta di hadapanku maka hendaklah ia menduduki tempat duduknya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menurut keterangan Abu Bakar Al-Bazar diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Bahkan menurut keterangan ulama lain ada 60 orang sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis itu dengan redaksi yang sama. Hadis mutawatir yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi. Adalah hadis mutawatir dengan makna umum yang sama walaupun berbeda redaksinya dan berbeda perincian maknanya. Contohnya, hadis mutawatir maknawi, Rasulullah seperti hadis yang berarti Rasulullah SAW pada waktu berdoa tidak mengangkat kedua tangannya begitu tinggi sehingga terlihat kedua ketiaknya yang putih kecuali pada waktu berdoa memohon hujan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis yang ketiga yaitu hadis mutawatir amali. Adalah hadis mutawatir yang menyangkut perbuatan Rasulullah SAW yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan oleh banyak orang untuk kemudian juga dicontoh dan diperbuat tanpa perbedaan oleh orang banyak pada generasi-generasi berikutnya. Contohnya hadis-hadis Nabi tentang waktu sholat, tentang jumlah rakaat sholat wajib, adanya sholat id, adanya sholat jenazah, dan sebagainya. Hadis-hadis yang termasuk kelompok hadis mutawatir adalah hadis-hadis yang pasti qat'i atau maktu yang berasal dari Rasulullah SAW. Para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilmu qat'i atau pengetahuan yang pasti, yakni pengetahuan yang pasti bahwa perkataan, perbuatan, atau persetujuan berasal dari Rasulullah SAW. Kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam tinggi sekali. Menolak hadis mutawatir sebagai ajaran Islam sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi dari kedudukan hadis ahad. Yang kedua adalah hadis ahad. Ahad menurut bahasa. Lalu yang kedua yaitu hadis ahad. Ahad menurut bahasa adalah kata jamak dari wahid atau ahad. Bila wahid atau ahad berarti satu, maka ahad sebagai jamaknya berarti satu-satu. Sedangkan menurut istilah, hadis ahad adalah hadis yang para rawinya tidak mencapai jumlah rawi hadis mutawatir, baik rawinya itu 1, 2, 3, 4, 5, atau seterusnya. Tetapi jumlahnya tidak memberi pengertian bahwa hadis dengan jumlah rawi tersebut masuk dalam kelompok hadis mutawatir. Atau dengan kata lain, hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Pembagian hadis ahad ada 3. Yang pertama yaitu hadis masyhur atau hadis mustafidah. Adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak sampai ukuran bilangan mutawatir. Kemudian baru mutawatir setelah para sahabat dan demikian pula setelah mereka. Contohnya, seperti hadis di bawah ini, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang kaum muslimin tidak mengganggu oleh lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Yang kedua yaitu ada hadis aziz, adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tabaqat sanadnya. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, kita adalah orang-orang yang paling akhir di dunia dan paling terdahulu di hari kiamat. Hadis riwayat Hudzaifah dan Abu Hurairah. Lalu yang terakhir ada hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya tanpa ada orang lain yang meriwayatkannya. Contohnya, dari Umar bin Khattab katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, amal itu hanya dinilai menurut niat dan setiap orang hanya memperoleh apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Kedudukan hadis ahad
Bila hadis mutawatir dapat dipastikan sepenuhnya berasal dari Rasulullah SAW, maka tidak demikian dengan hadis ahad. Hadis ahad tidak pasti berasal dari Rasulullah, tapi diduga zanni atau mazdun, tetapi diduga berasal dari beliau. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa hadis ahad mungkin benar-benar berasal dari Rasulullah dan mungkin pula tidak berasal dari beliau. Maka kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya datang dari Allah dan apabila ada salahnya datangnya dari diri saya sendiri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.